kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sampun sami sarapan dereng? Sami. Nanti tak ajak makan bareng, bayar sendiri-sendiri. Nggih, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di gereja GKJ Pekalongan, dan kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Ibadah pada hari ini membawa tema iman selalu punya pertanyaan. Mari Bapak dan Ibu, kita akan memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian pujian Kidung Jemaat 85 bait 1 dan yang 10. Song bagaimana ya Yesus jalamu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita, perilaku kita, mungkin kadang ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itulah, mari kita bersama-sama pada pagi hari ini memohon pengampunan atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali kami menghadap Engkau, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami, di dalam kehidupan yang penuh dengan tujuan dan harapan kami, sehingga apa yang kami cita-citakan Tuhan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami menyadari Tuhan, di tengah kehidupan kami, mungkin banyak kesalahan atau dosa yang mungkin kami lakukan, baik di dalam perilaku kami, baik di dalam pikiran kami, maupun perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau dan tidak berkenan di hadapan sesama kami. Untuk itulah Tuhan, pada pagi hari ini, kami menghadap Engkau Tuhan, supaya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, sehingga
kami menjalani kehidupan selanjutnya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan dapat menjadi terang bagi sekitar kami atau masyarakat sekitar kami, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu membimbing kami, Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami boleh mengandalkan Engkau di setiap rencana kami, Tuhan, sehingga apa yang kami alami dapat kami sadari bahwa itu semuanya adalah rancangan-Mu. Karena kami yakin rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah atas dosa-dosa kami. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita lengkapi doa pertobatan ini dengan menyanyikan nyanyian pertobatan dengan judul Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka dan seterusnya. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anak kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 13 ayat yang ke-13, Mazmur 13 ayat yang ke-6. Yang demikian firman Tuhan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur kita atas perbuatan baik yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, sudah selayaknya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian syukur Kidung Jemaat 84 bait 1 dan 2. Yesus, di Kau ku rindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan
Surya makasih dan jiwaku terangilah. Bait kedua, hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang surga yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lah di dalam aku dan tinggallah tetap. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dengan pujian "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini Bapak, kami siap mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 11. Matius 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu, saya akan membacakan Alkitab dari terjemahan baru, bagian terjemahan baru versi yang kedua. Firman Tuhan demikian. Alkitab Indonesia memberikan perikop judul
Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah Dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apa kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apa kamu pergi, melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apa kamu pergi? Melihat nabikah? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah saudara Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah iman selalu punya pertanyaan. Kenapa sih bertanya? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita bertanya itu kenapa? Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka akhirnya kita bertanya. Kemudian tujuan bertanya itu apa Bapak dan Ibu? Tujuannya bertanya adalah karena kita ingin mencari penjelasan. Tujuan bertanya karena kita ingin mencari kepastian. Tujuan bertanya menunjukkan rasa ingin tahu. Tujuan bertanya itu ingin mencari pemahaman. Slide. Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Melalui ilustrasi gambar ini, apa yang terpikir di dalam benak Bapak dan Ibu? Mungkin panjenengan punya pikiran itu adalah orang tersesat. Panjenengan dan juga saya apabila bepergian keluar kota ke tempat yang belum pernah kita lalui, belum pernah kita kunjungi, di zaman modern ini kita semua punya HP, internet ada berada di mana-mana sekarang, sinyalnya bagus semua. Di dalam HP itu ada aplikasi yang namanya Google Map.
Panjenengan dan saya juga sering menggunakan Google Map. Mungkin Bapak yang turun dari mobil ini dia adalah korban dari Google Map. Dia malu bertanya, tidak mau bertanya, hanya mengandalkan Google Map. Itu juga yang saya lakukan Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami sering jalan-jalan ke tempat yang belum pernah kami tuju dan kami belum tahu tempatnya. Saya memakai aplikasi Google Map. Di Google Map contohnya ke daerah wisata Kali Gua sana, daerah Brebes. Kami berjalan ke sana dengan PD-nya menggunakan Google Map mulai dari Selawi Bapak dan Ibu. Dari Selawi istri saya, Bu, silahkan buka Google Map. Setelah buka, di situ ada dua pilihan Bapak dan Ibu. Jalur cepat sama jalur yang agak lama. Nah, kami pilih yang jalur cepat. Ternyata jalur cepat itu lewat Guji, lewat Bumi Jawa. Dan jalur yang agak lama itu melewati Bumi Ayu. Padahal lokasi yang kami tuju adalah di daerah Bumi Ayu Bapak dan Ibu, Kecamatan Paguyangan tepatnya. Dan itu belum pernah kami ke sana. Kami lewat yang alternatif pertama, yang cepat biar cepat sampai di sana. Ternyata apa Bapak dan Ibu? Kami sampai di daerah Guji, itu kami diarahkan di jalan yang sempit, di jalan yang tidak enak, berlubang, berkerikil, bahkan tanjakannya sangat menakutkan. Nah, dari situ Bapak dan Ibu, bukannya Google Map itu juga tidak akan mengarahkan kita ke tempat tujuan, tetap sampai tempat tujuan. Akan tetapi jalannya itu yang sangat merepotkan bagi kita. Dari situ Bapak dan Ibu, kami tidak mengandalkan Google Map. Kami turun, kemudian tanya kepada seseorang. Kami diarahkan kembali ke Bumi Ayu. Wah, akhirnya muter lagi Bapak dan Ibu, perjalanannya semakin panjang. Yang tadinya pingin irit waktu, sekarang semakin panjang menghabiskan waktu. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu, malu bertanya, sesat di jalan. Atau malu bertanya, enggak usah bertanya, Giberno. Oh, malu bertanya raiso Bali. Nah, ini malu bertanya tidak bisa sampai tempat tujuan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita juga selaku orang tua, kita selaku orang tua itu kadang kita akan senang sekali apabila anak-anak kita itu banyak bertanya kepada kita. Terutama terkait dengan keimanan anak-anak itu. Dalam slide ini Bapak dan Ibu ada anak kecil itu bertanya kepada orang tuanya, "Pak, di manakah si Yesus itu?" Nah, kita selaku orang tua harus bijak dalam memberikan pertanyaan kepada anak-anak kita. Kita harus tahu bahasa mana yang harus kita sampaikan kepada anak kita, yang dimengerti oleh anak kita. Yesus sekarang ada di surga, Nak, yaitu tempat yang sangat indah dan damai bersama Allah Bapa. Tetapi meskipun dia ada di sana, dia juga selalu ada di hati kita loh. Dan selalu menemani kita kemanapun kita pergi. Bahkan kasihnya sangat besar kepada kita. Kita juga masih bisa berkomunikasi, bisa berbicara dengan Yesus kapan saja, yaitu melalui doa. Bertanya adalah sebuah proses hidup yang penting yang mesti dialami oleh seorang anak dalam masa pertumbuhannya. Kenapa anak ini berani bertanya kepada orang tuanya, Bapak dan Ibu? Karena kedekatan sang anak kepada orang tua. Begitu pula bagi kita, Bapak dan Ibu dan juga saya. Mari kita bertanya kepada Allah kita.
Kita berani bertanya kepada Allah kita karena apa? Karena kedekatan antara kita dengan Allah kita. Lanjut. Pendeta Eka Dharma Putra, Bapak dan Ibu, ada pernyataan, iman itu selalu punya pertanyaan. Tanpa pertanyaan justru bukan iman. Pernyataan ini mengajarkan bahwa iman sejati harus siap untuk diuji dan diperjuangkan atau dipertanyakan. Keberanian untuk bertanya menunjukkan kejujuran intelektual dan spiritual yang mendorong seseorang untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan kehidupan, yang pada akhirnya akan memperkuat iman kita, bukan sebaliknya merusak iman kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan iman tidak bisa disamakan dengan ketika bertanya kepada orang untuk mencari kepastian. Kepastian dari Tuhan itu tidak bisa langsung kita baca dengan cara yang mudah. Perlu ada pergumulan di dalam diri kita masing-masing, supaya kita memahami makna dari tanda-tanda Tuhan atas jawaban pertanyaan kita. Tanda-tanda dari Tuhan bisa bermacam-macam, tergantung bagaimana kita meresponnya. Apakah kita mau merespon tanda-tanda itu dengan seenaknya saja? Contoh Bapak dan Ibu, di saat kita terpuruk dalam segi keuangan, kita datang kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saat ini kami sedang kekurangan, saat ini kami butuh uang, Tuhan kami minta uang, bludak. Satu karung uang ada di depan mata kita. Tidak demikian Bapak dan Ibu, tetapi melalui iman kita, Tuhan itu mempunyai tanda, yaitu dengan anugerah kita masih tetap bertahan. Pada saat kita minta tadi, kita tetap bertahan. Satu hari ini kita kekurangan uang, ternyata kita masih bisa makan. 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Walaupun kita kekurangan uang, ternyata kita masih bisa makan, masih bisa beli makanan. Itu perlu kita imani Bapak dan Ibu, bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita tetap masih bisa bertahan. Contoh lagi, apabila kita masih di dalam permasalahan dalam kehidupan kita, kita minta kepada Tuhan, minta jalan keluar kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya saat ini sedang ada banyak masalah. Tuhan, saat ini juga Tuhan kiranya Engkau berikan saya jalan keluar. Saat itu Tuhan juga tidak akan langsung memberikan masalah dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui iman kita, Tuhan itu juga memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan dan bisa menjalani permasalahan itu. Sedikit demi sedikit permasalahan itu bisa dilalui. Itulah iman kita Bapak dan Ibu. Tidak semuanya permintaan kita pada saat itu kita minta langsung ujuk-ujuk kayak simsalabim abrakadabra, bantu ya, jadi apa, ya langsung jadi. Begitu, tidak begitu Bapak dan Ibu. Perlu iman dari diri kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Matius 11 ayat 2 sampai 11 tadi, di sana ada tokoh besar, namanya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu melakukan pertanyaan kepada Yesus itu bukan karena ia ragu. Akan tetapi itu suatu bentuk meyakinkan imannya bahwa Mesias itu benar-benar hadir. Dalam hidup keimanan juga demikian Bapak dan Ibu. Kita harus lebih banyak pertanyaan. Bertanya seputar kerohanian akan semakin memperkaya iman kita.
Karena di sana kita akan semakin banyak mendapat jawaban-jawaban dari Tuhan. Dalam konteks ini Yohanes, kenapa dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Yesus, apakah engkau Mesias atau bukan? Itu bukannya ragu, tetapi pada saat itu Bapak dan Ibu, banyak orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Maka akhirnya muncullah Mesias palsu. Itulah maksud pertanyaan dari Yohanes Pembaptis, Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pertanyaan iman kita juga itu juga akan bagus sekali. Contohnya apabila di dalam kita melaksanakan kegiatan PA, di PA di masing-masing kelompok maupun PA bersama-sama di gereja, PA gabungan, apabila di suatu PA itu ada suatu komunikasi yang baik, banyak pertanyaan dari jemaat, banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu, itu adalah justru akan bagus sekali. Itu akan menguatkan iman kita kepada Allah. Ada contoh lagi yang konkret. Seorang pelajar maupun mahasiswa, dia sering bertanya di dalam pada saat menerima pelajaran. Bertanya banyak hal. Nah, dengan banyak bertanya ini, itu akan membuat si anak ini, si pelajar ini, si mahasiswa ini, itu menjadi semakin pintar. Demikian juga dengan kita Bapak dan Ibu. Panjenengan dan saya bertanya kepada Tuhan Yesus tentang keimanan kita. Dan mari kita imani, itu akan memperkuat iman dan percaya kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti masa Advent pada saat ini, masa Advent menjadi tahun liturgi yang penting. Karena menandai hidup setiap kita dengan kesadaran akan penantian. Masa Advent merupakan awal tahun liturgi gerejawi dan akan diakhiri dengan Minggu Kristus Raja. Dalam iman kepada Kristus dihayati bahwa hidup ini adalah penantian. Karena itu hidup harus memiliki arah yang jelas Bapak dan Ibu. Bukan dijalani dengan hidup yang sembarangan. Apabila tujuan yang dituju tidak jelas ataupun kabur, kita perlu bertanya agar tidak tersesat di jalan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini ada begitu banyak pertanyaan kepada Tuhan, mari bertanyalah di dalam imanmu. Bertanyalah di dalam iman kita. Pertanyaan iman bukanlah untuk meragukan Tuhan, namun untuk terus memiliki pengenalan yang sungguh akan Allah. Dengan bertanya, kita berelasi dengan Tuhan Allah secara pribadi dan secara akrab. Keakraban relasi tersebut membuat kita menghidupi kasih Allah dan tetap berpengharapan di tengah dunia yang penuh tebaran ketakutan dan keputusasaan ini. Bersukacitalah dan tetaplah bertanya di dalam imanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkenan menerima semua pertanyaan-pertanyaan kami. Ya Tuhan, anugerahkanlah kami keberanian untuk melepaskan topeng rohani kami. Berikanlah kami keberanian untuk mengakui keraguan kami. Kejujuran
untuk mengungkapkan ketakutan kami dan keterbukaan untuk membawa semua pergumulan hati kami, baik sukacita maupun keputusasaan, dan itu langsung kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dengan tema iman selalu punya pertanyaan, kiranya menguatkan iman kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat maupun di segala zaman memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, terima kasih Bapa atas berkat anugerah dan kasih setiamu. Saat ini kami boleh mendapatkan anugerah kesehatan, sehingga kami bisa bersama-sama bersekutu dan beribadah pada saat ini dengan penuh sukacita. Pagi ini kami boleh menerima firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 11, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-11, di mana kami diingatkan kembali untuk selalu kuat dalam keimanan kami. Percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang sebentar lagi Natalnya akan kami songsong dengan penuh sukacita pula. Bapa, saat ini kami ingin mendoakan untuk semua pelayan Tuhan di GKJ Pekalongan, dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, semua komisi dan tim yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Berikan kami kemampuan dan kemauan serta kesehatan, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan penuh hati, dan berkatilah seluruh keluarga mereka. Begitu pula berkatilah kami, keluarga kami masing-masing sebagai jemaat Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak dan saudara-saudara kami, baik yang berada di dalam kota maupun yang di luar kota, mereka yang sedang melanjutkan studi, mereka yang sedang bekerja, mereka yang sudah berkeluarga, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah segala pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan sendiri yang akan senantiasa mendampinginya, sehingga apapun yang mereka usahakan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, berilah pasangan hidup yang sepadan, pasangan hidup yang setia dan saling mengasihi. Kami juga berdoa
untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di situasi keringkihan fisiknya, kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan fisik, terlebih kekuatan iman mereka, sehingga di usia senjanya mereka akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terganggu kesehatannya karena sakit. Biarlah tangan kasih Tuhan sendiri yang akan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Keluarga yang dengan setia mendampingi dan merawat, Tuhan juga yang akan memberikan kesehatan, memberikan kemampuan dan kesabaran dalam melayaninya dengan penuh kasih. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk negeri kami tercinta, bangsa Indonesia, yang saat ini banyak wilayah yang terdampak bencana alam. Dengan hati yang berduka dan penuh keprihatinan atas bencana alam yang melanda saudara-saudara kami mohon belas kasihan-Mu bagi mereka yang kehilangan orang yang dicintai, yang kehilangan tempat tinggal, yang kehilangan harta benda, dan yang kehilangan mata pencaharian. Bagi korban bencana, berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi setiap keluarga yang berduka. Sembuhkanlah mereka yang terluka, baik secara fisik maupun mental. Tolonglah mereka yang saat ini berada di tempat pengungsian. Penuhi kebutuhan dasar mereka akan makanan, akan air bersih, dan tempat berteduh yang nyaman dan aman. Bagi tim penyelamat dan relawan, lindungi dan berkati setiap anggota tim SAR, tim medis, TNI Polri, dan para relawan yang bekerja keras di lapangan. Anugerahkan kebijaksanaan dan stamina agar mereka dapat bekerja secara efektif dan aman dalam memberikan pertolongan. Dan bagi bangsa kami Indonesia, kami berdoa agar di tengah kesulitan ini, semangat persatuan, gotong royong, dan kasih semakin dikuatkan di antara seluruh masyarakat Indonesia. Teguhkan iman kami agar kami tidak mudah putus asa, namun selalu menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk lebih peka dan siap sedia untuk saling membantu dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang menderita. Kami percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negeri ini, dari Bapak Presiden sampai dengan jajarannya. Kiranya Tuhan berikan kemampuan dan kebijaksanaan sehingga dapat menanggulangi bencana dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bapa, banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang melebihi segala akal, mengetahui segala kebutuhan yang kami butuhkan, dan akan senantiasa memberikan jalan terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Akhirnya semua doa permohonan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Namun terlebih dahulu mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 84 ayat yang ke-12 yang demikian firman-Nya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan
kepada orang yang hidup tidak bercela. Demikian nat persembahan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, persembahan yang sudah kita persiapkan, kita kumpulkan, diiringi memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 365B, bait pertama sampai selesai. Bapak Ibu dimohon berdiri untuk berdoa bersama. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu kembali Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Bapa telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini.
Bapa, pada kesempatan ini pula kami juga menghaturkan sedikit persembahan dari hasil bekerja kami yang Engkau berikan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan menyucikan sehingga persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, apabila persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kami semua mohon pengampunan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberi kebijaksanaan. Demikian seru doa kami Tuhan, bila terselip dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Semua ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita tutup dengan nyanyian pengutusan PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya, dan seterusnya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan pulang dengan damai sejahtera. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua kini dan selama-lamanya. Amin.